Jadi dari kisahnya itu disimpulkan sikapnya apa sih yang perlu dicontoh. Kenapa jadi bisa Mang Samad itu sampai menembus dunia? Nah, maksudnya menembus dunia itu apa? Berarti kan terkenal. Nah, sikapnya apa? Cuma seorang pengrajin nih, beratnya kok bisa sih sampai menembus dunia? Nah, membacanya dalam hati aja. Ya, sikapnya aja. Sikap apa sih yang harus ditiru dari Mang Samad itu sampai dia bisa menembus dunia? Diberi nama, kemudian sebelum dituliskan sikapnya, tuliskan dulu sikap yang perlu kita teladani adalah apa, itu yang dituliskan. Kalau ditambahkan lagi, ini adalah sikap yang perlu kita teladani. Sikap yang perlu kita teladani dari Mang Samad, seorang pengrajin baru. Pengrajin apa itu? Pasti yang dibikin Mang Samad itu kalau sudah selesai, boleh digantungkan di pohon literasinya seperti biasa. Sudah semua? Kalau sudah, ditanya lagi. Siapa yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Angkat tangan. Siti? Yang lainnya dari ASEAN sama listrik, rangkaian selimut. ASEAN dan rangkaian listrik. ASEAN itu berkaitan dengan globalisasi, ya kan? Nah, karena berkaitan dengan globalisasi, sekarang yang perlu kita pelajari adalah tentang sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi berkaitan dengan globalisasi tadi. Artinya kan kita hidup di era globalisasi nih, di zaman globalisasi pasti banyak kegiatan ekonomi, ya kan? Dari berarti A sampai Z itu banyak sekali kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, sikapnya itu harusnya seperti apa sih dari kita
Ya, nih. Nah, berarti kan tadi letak geografis atau tempat tinggal kita mempengaruhi kegiatan ekonomi. Selain dari karena globalisasi tadi, keberagaman ekonomi ada yang misalnya jadi dokter, kemudian jadi koki, pelukis, perawat, dan lain sebagainya, ilmuwan. Nah, itu salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis. Oh ya, sebelum kalian mengamati video, kalian kan sudah duduknya berkelompok nih, ya kan? Sudah duduk berkelompok. Di meja kalian tadi sudah ibu sediakan nomor kepala, dipasang, dipakai di kepalanya. Nomor berapa bu? Terserah, itu terserah kalian. Kemudian yang menjadi ketua kelompoknya ada lagi gambar satunya yang harus ditempelkan. Silakan dipakai dulu nomor kepalanya. Oke, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada ya. Sudah, nah kemudian ada kan lembar kerja yang sudah ibu taruh juga di atas meja kalian? Ya, lembar kerja kelompok. Kegiatan hari ini ada 3. Yang pertama ini nanti kalian mengamati video, ada 3 video yang perlu kalian amati. Di dalam video itu ada kegiatan ekonomi apa, ya, kegiatan ekonominya apa, kemudian sikapnya apa sih yang harus dikembangkan dari video itu, ya. Kemudian nanti yang kedua, setelah kalian mengamati video, kalian membuat naskah drama yang nantinya pasti kalian harus memenangkan drama itu di akhir nanti. Ya, setelah diskusi ada contohnya di sana sudah. Kemudian yang terakhir lagi membuat poster tentang kegiatan ekonomi juga. Ya, lembar kerjanya sudah ada di meja kalian, didiskusikan secara berkelompok. Mengamati videonya juga berkelompok. Silakan disimak. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut. Jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Sudah? Ini video yang pertama. Jadi video yang pertama ini itu kan sudah ada tempatnya untuk kalian menuliskan kegiatan ekonominya apa. Tadi kan tokohnya ada 2 tuh. Berarti kan ada 2 kegiatan ekonomi. Kemudian sikapnya apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Kemudian
kedua ini berkaitan dengan cerita yang kalian baca tadi tentang kisahnya Mang Samad. Dari pengalaman yang menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas dengan hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkannya di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi. Mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal garuk yang model dan bahannya tak berubah dari waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal dan model sandal dari luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini berkaitan sama budaya lokal kita. Ya. Jadi masih diamati kegiatan ekonominya apa. Ini perannya beliau ini sebagai apa, kemudian sikap yang bisa kita tiru apa. Peserta TV jangan sampai terkecoh dengan pakaian yang membalut tubuh peragawati dari negeri Paman Sam ini saat tampil dalam ajang New York Fashion Week karena berbahan dasar kain khas Banjar, yakni kain sasirangan. Di tangan Ketua Dewan Pengajar baru, Vivi Zuberi, kain sasirangan dipakai dengan beragam bahan kain berkualitas, kemudian didesain dengan gaya modern hingga terlihat keren dan eksklusif. Menggait pasangan selebriti tanah air, baik Wong dan Paula Verhoeven, desain pakaian kain sasirangan bersama Vivi Zuberi benar-benar mengangkat nama kain sasirangan ke pentas fashion kelas dunia setelah sebelumnya Dewan Pengajar baru mempromosikan batik Banjar ini di negara Paris. Dengan dua kegiatan fashion show di Paris dan Amerika tentunya menjadi sinyal bagi pengrajin dan desainer kain sasirangan untuk berinovasi dalam karya maupun penggunaan kain-kain berkualitas untuk menembus pasar global. Tanda Sutomo, TV Banjarbaru. Nah, silakan didiskusikan. Tugas yang pertama itu lembar kerjanya tadi menganalisis video. Dari 3 video tadi apa kegiatan ekonominya, kan berbeda-beda tadi. Dari yang pertama tadi ada yang pengusaha, yang kan ada yang tugas kebersihan. Kemudian di video kedua tadi yang kisah Mang Samad itu kan pengrajin sandal. Kemudian yang terakhir tadi apa kegiatan ekonomi beliau. Beliau berwirausaha sebagai apa dan sikapnya apa yang harus dikembangkan. Kemudian setelah itu silahkan kalian buat juga naskah drama. Jadi nanti kalian akan memerankan sebuah kegiatan ekonomi. Jadi misalnya nih di kelompoknya Jairani, misalnya Jairani sebagai apa, kemudian si Rajul sebagai apa, sesuai dengan kegiatan ekonominya. Kalian buat naskahnya, nanti di akhir kita mainkan perannya. Buat waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakan.
saling menghargai, tidak diskriminasi, dan tidak membeda-bedakan. Dengan pengusahaannya tidak sombong, tidak membeda-bedakan, saling menghargai, dan tidak memilih diri. Ya? Nah, kita dulu. Dari kelompok lain, adakah yang bisa menambahkan? Kalau tadi kan sikapnya katanya saling menghargai, saling menghormati. Nah, maksud ibu, kan tadi ada petugas kebersihan yang sampai dia berhasil mendapatkan penghargaan, ya kan? Nah, itu sikap apa yang dia miliki sampai dia itu bisa punya penghargaan itu? Sabar. Nah, dia bekerjanya itu seperti apa? Nah, berikan tanggapannya, angkat tangan dulu. Ya, kelompok hijau silakan nomor kepala 2. Sabar, bekerja keras. Sabar dan Bekerja bekerja keras. keras. Oke, silakan dulu. Tepuk salut. Ini ya, maksud ibu sikap yang perlu dikembangkan itu bukan hanya saling menghormati, saling menghargai, tetapi bagaimana sih supaya dia itu bisa jadi terkenal, supaya dia tadi bisa mendapat penghargaan. Itu sikapnya seperti apa? Ya, jadi misalnya kayak kerja keras kah, atau seperti apa? Lanjut di video yang kedua. Kita dari kelompok yang berwarna oranye, nomor kepala 1. Ya, silakan. Kemana? Miring. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikapnya belajar yang tak pernah henti dan bekerja keras. Oke, silakan duduk dulu. Kelompok lain ada yang bisa melengkapi lagi? Ada? Atau sama seperti itu? Kelompoknya Siti, ayo kelompok hijau lagi. Berikan tanggapan. Berani mengembangkan kerja diri, tak punya rasa malu untuk berinovasi. Ya, tambahannya tadi ada berinovasi, kemudian tidak merasa malu, percaya diri. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok hijau. Oke, tepuk salut. 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 Yang terakhir, video yang ketiga. Minta kelompok merah sudah, oranye sudah, berarti kelompok biru. Tadi nomor kepala 2 dan nomor kepala 2 lagi. Ya, silakan. Nomornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan isi-isi dalam video ketiga dan sikap yang ditunjukkan dalam video dalam keberagaman ekonomi nomor 3. Video ketiga sebagai pengrajin sesirangan. Sikap yang ditunjukkan dalam video dalam keberagaman ekonomi. Video ketiga kerja keras dan selalu membuat batik atau sesirangan yang berbeda-beda corak. Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau dilengkapi? Kelompok hijau mau melengkapi lagi atau sudah sama? Lagi. Berani berinovasi. Oke. Berani mengeluarkan sesuatu sampai mendunia, percaya diri, terus belajar, terus mengembangkan sesuatu sampai mendunia. Oke, silakan duduk. Pada intinya sama ya, memberikan inovasi bagaimana
kreatif, ibaratnya menawarkan kegiatan ekonomi kita itu supaya orang lain berminat dengan kegiatan ekonomi kita. Salah satunya bisa kita tawarkan dengan membuat poster. Oke, poster ini merupakan salah satu jenis reklame, ya kan? Sebelum membuat poster, ini ada contoh poster. Kalau ini adalah poster budaya. Unsur-unsurnya apa sih yang harus ada di dalam poster? Di dalam poster menggunakan bahasa yang jelas, kemudian memiliki sasaran. Artinya poster yang kita buat itu untuk anak-anak kah, ya kan? Untuk orang tua kah, atau umum. Kemudian jenis huruf mudah dibaca. Jenis hurufnya itu kan bebas. Kita pilih yang mudah dibaca. Artinya bentuknya jangan yang terlalu ribet, ya kan? Kemudian ada gambar dan ilustrasi yang mendukung posternya supaya menarik, ya kan? Karena biasanya yang kita lihat terlebih dahulu kan pasti gambarnya tuh. Oh, gambarnya ini bagus, menarik, baru kita baca kan apa sih yang ada. Kemudian warnanya menarik. Gambar yang bagus harus disertai dengan warna yang menarik. Kemudian ada identitas. Biasanya oh itu dibuat oleh siapa, oleh perusahaan apa, misalnya kan seperti itu. Kemudian ini ada jenis-jenis poster. Ada poster niaga. Poster niaga itu tentang penjualan atau dagang, ya kan? Kemudian ada poster kegiatan. Misalnya ada kegiatan pentas seni, atau misalnya yang baru-baru kemarin misalnya kegiatan Maulid Nabi, kan pasti ada posternya tuh di pinggir-pinggir jalan. Kemudian poster pendidikan, misalnya tentang perintah belajar, membaca dan sebagainya. Kemudian ada poster layanan masyarakat seperti himbauan untuk ini menguras, ya kan 3M nih, menguras, mengubur dan apa? Oke, kemudian setelah jenis-jenis poster, pastinya dalam membuat poster ada langkah-langkahnya, ya kan? Yang pertama menentukan tema dan tujuan. Kalau tadi jenis-jenisnya ada 4, nah sama temanya kita mau buat tentang apa sih? Kemudian ada pesan yang disampaikan. Kemudian kalimatnya singkat, padat, jelas, dan bersifat ajakan. Kemudian memberikan gambar yang menarik sesuai dengan tema. Kemudian berikan perpaduan warna yang menarik. Oke, nah sekarang kita nih ada di lembar kerja kalian yang ketiga. Ya, sebelum nanti kita memerankan drama, silakan kalian buat dulu contoh poster tentang kegiatan ekonomi supaya kegiatan ekonomi kalian itu bisa diminati orang lain. Misalnya pedagang bakso, misalnya, nah posternya seperti apa supaya banyak orang yang berkunjung. Di dalam poster kalian harus ada unsur-unsurnya tadi, bahasanya, kalimatnya, kemudian gambar, warna yang menarik. Di atasnya dituliskan dulu temanya kalian tentang apa. Tujuannya itu poster kalian itu mau mempengaruhi siapa? Siapa yang kalian tuju? Apakah anak-anak kah, masyarakat luas kah? Kemudian supaya apa? Misalnya kalau ini tentang dagang kan berarti supaya membeli. Tapi kalau misalnya kayak himbauan tadi misalnya cuci tangan, berarti kan untuk mengajak orang cuci tangan, hidup bersih sehat. Nah, kalau kalian itu tentang apa? 10 menit ya.
merah nih misalnya warnanya kurang menarik misalnya, atau misalnya dari kelompok biru misalnya posternya nih kalimatnya belum bersifat ajakan misalnya. Jadi kelompok lain harus bisa memberikan masukan supaya ke depan poster yang kalian buat itu benar-benar sesuai dengan unsur-unsur poster. Kalimat ajakannya. Kalau misalnya itu warung atau toko kan kayak apa supaya orang itu belanjanya di tempat kamu, misalnya beli. Sama ibu juga bikin baju. Mengerjakannya benar-benar bersama-sama, mewarnai itu kan bisa bareng-bareng, cari tempat kertasnya. Ini pakai tangannya nih, itu tangan ini saya kuliah mau Lena kayak keren. Ini bang, ini bang. Nah, tadi kan yang selesai duluan kelompok hijau. Berarti coba kelompok hijau semuanya maju ke depan, diperlihatkan posternya ke teman-temannya. Semuanya. Ini loh hasil karya kami tentang apa posternya. Ya. Dapat jadi. Posternya diperlihatkan ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa baik. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Kami dari kelompok hijau ingin kami bagaimana sebagai kegiatan ekonomi. Tujuannya menawarkan untuk sebuah musik. menawarkan atau kita ekonomi apa ini? Kurir antar paket. Kurir, antar paket. Coba dari kelompok merah bisa ditanggapi apa kira-kira yang belum lengkap tuh unsur-unsurnya? Gambarnya ada. Coba ini warna yang kurang menarik. Kenapa yang membuat kamu bilang itu jadi kurang menarik? Kenapa warnanya? Hampir sama ya? Warnanya satu, seharusnya gimana? Sesuai harinya beliau mengikuti ini. Oh, sesuai hari alasannya, oke. Kalau dari kelompok boleh mau memberikan tanggapan? Kenapa
Oren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini. Ya, temanya apa? Tujuannya apa? Kegiatan ekonominya apa itu? Oke. Terus tujuannya? Supaya datang ke tempatnya. Oke. Kelompok biru, coba ditanggapi. Yang kelompok biru posternya kurang apa nih? Atau sudah oke aja? Apa? Apa nih Bani? Gambar apa itu? Bengkel. Oke, coba dijelaskan kelompok kalian itu gambar apa katanya kelompok biru? Ini gambar seorang mati sedang memperbaiki sepeda motor. Oh, contoh kegiatan mereka sedang memperbaikinya. Seperti itu. Oke, dari kelompok hijau ada yang mau ditanggapi? Tulisannya? Yang mana? Yang penjelasannya ini? Oke, padahal masih ada ruangnya ya, seharusnya bisa lebih besar. Oke, dari kelompok merah apa yang mau ditanggapi? Punya kelompok merah nih. Apakah warnanya, tulisannya, atau ukurannya, atau apa? Apanya? Ukuran apanya? Ukuran gambarnya? Terlalu kecil. Oke. Oke. Kalau kelompok oranye ini, kalau ibu lihat dari jauh warnanya sebenarnya menarik. Cuma mungkin karena warna hitamnya ini seakan-akan lebih dominan kan. Jadinya ketika melihat dari jauh, nggak kelihatan itu gambarnya apa, kemudian bacaannya apa. Warnanya sudah menarik, mereka tujuannya kan warnanya nih kayak pelangi nih. Cuma mungkin karena terlalu ada yang tebal, jadinya ada bagian yang tertutupi. Oke, silakan duduk dulu untuk kelompok oranye. Ketiga coba kelompok biru. Silakan maju ke depan. Ditampilkan posternya. Kelompok biru apa tuh kegiatan ekonominya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru merupakan kegiatan poster kami. Ya. Apa itu temanya? Tema poster niaga berdagang. Tujuan supaya warna ibu dari laris. Nanti kayak warung gitu ya, toko gitu ya. Ini dijelaskan gambarnya itu gimana tuh maksudnya? Gambar apa itu? Sebelum teman-temannya tanya maksud gambarnya itu apa? Terus kalimatnya bisa dibacakan? Ayah membeli sembako di tempat 3 hari. Beli minyak gratis Raiko 1000. Beli minyak gratis? Oke, dari kelompok merah silakan ditanggapi. Apa yang kurang? Tulisan besar. Tulisannya? Yang besar. Ada lagi? Kelompok oranye apa yang ditanggapi? Tulisan enggak. Tulisannya kecil banget, berarti sama dengan kelompok merah ya. Tulisannya ukurannya nanti diperbesar. Kelompok hijau warnanya kurang cantik, mencolok. Oke, kalau tadi punya oranye terlalu mencolok, ini kurang mencolok. Berarti harusnya gimana tuh? Harusnya disesuaikan ya. Ada tempat-tempat yang oh ini harusnya tebal, jadi ada yang nggak tebal. Oke. Tangan bajunya kurang. Kenapa tangan bajunya? Beda-beda sepala harus sehingga sebenarnya. Oke, silakan duduk untuk kelompok biru. Tuh, terakhir kelompok merah. Silakan. Diperlihatkan posternya. Kegiatan ekonominya apa tuh? Ada di sini. Ya kan kalau orang di depan sini. Ada mana sih nanti? Gambarnya kan lebih banyak yang di belakang. Gambarnya diperlihatkan. Ya, agak ke depan gini nggak apa-apa supaya temannya bisa kasih komentar. Oke. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kelompok Mega ingin memperlihatkan poster yang dibuat oleh kami. Ya, apa itu? Poster kami tentang kegiatan ekonomi Lebih tepatnya apa kegiatan ekonominya? menjual ikan. Menjual ikan. Oke, terus kalimatnya tuh bisa dibacakan? Kalimatnya, jangan pernah lelah bekerja agar masa depan yang sukses. Terus percakapannya tuh mereka ngomong apa itu? Ya, dia memilih. Oke, memilih. Oke, dari kelompok hijau apa yang mau ditanggapi? Tulisannya lagi kurang besar. Tulisannya warnanya kok enggak? Tulisan dan warna. Tulisannya di bagian mananya? Yang di percakapan Yang percakapan dan penjelasannya. Oke, kalau warnanya kenapa? Terlalu apa? Atau kurang apa? kurang menarik bang. Menarik, tapi Tapi kurang sejenis lakin pakai celana pink gue. Oh, sarung. Oh, itu merah. Berarti harusnya dibedakan ya, mana merah, mana pink, mana coklat, mana biru, diperjelas warnanya. Oke. Kelompok biru, apa yang mau ditanggapi? Kelompok Rifan ini. Itu pasar, ya. Kenapa? Oh, masalahnya karena tadi mereka tujuannya kan memang itu tentang kegiatan ekonomi penjual ikan. Tulisan penjelasannya? Aduh, sebenarnya. Oke, kurang terlihat ya. Kalau dari kelompok orang apa tanggapannya? Apa? Tulisannya kecil. Terus? Payung. Oh, pelengkapnya, gambarnya kurang menarik berarti ya ininya ya. Oke. Sebenarnya dari punya kalian tadi rata-rata tulisannya yang terlalu kecil. Cuma kelompok hijau tadi ya yang tulisannya jelas. Tapi kembali lagi ukurannya atau perbandingannya dengan gambarnya. Oke, silakan dulu untuk kelompok merah. Tepuk salut. Harusnya itu kan tempatnya yang ibu sediakan lumayan lah ya untuk bisa dilihat satu kelas ini, ya kan? Berarti pilih kalimat ajakan itu yang singkat, padat, yang bisa mempengaruhi dari kegiatan ekonomi kalian. Kemudian kalau tadi ada saran-sarannya warnanya, kalau bisa jangan sampai dominan ke hitam ya, kelompok orang tadi ya. Kayak diberi garis tepi warna hitam, boleh aja pakai warna hitam, tapi jangan yang membuat dominannya ke hitam. Sekarang waktunya kalian untuk memerankan drama. Oke, ibu tolong yang laki-laki bisa geserkan ini dulu ke samping sini supaya kalian semuanya duduknya di sini aja. Jadi yang main drama di seberang sini. Ayo, silakan yang lagi duduk di sebelah sini, duduk sesuai kelompoknya. Saya kelompok merah, kelompok oranye. Di ujung. Oke, silakan duduk di sini sesuai kelompoknya. Itu udah bisa ngomongin. Jauh jelek. Sesuai kelompoknya, kemudian nanti yang tampil silakan ya. Di sini banyak supaya yang main dramanya bisa leluasa. Kalau ada yang sudah menyiapkan propertinya, silahkan pakai propertinya. Memenangkan dramanya ada satu orang yang membacakan naskahnya. Jadi ketika maju perkenalan dulu sebagai apa, misalnya Rahmida sebagai apa, ya kemudian Niko sebagai apa, Rizka, Badri, ya diperkenalkan dulu, kemudian baru dimainkan. Yang bagian yang membaca berarti dibacakan dulu naskahnya. Sudah siap ya? Tidak harus sama persis dengan naskah yang sudah kalian buat. Jadi disesuaikan dengan bahasanya sendiri. Tetap pakai bahasa Indonesia tapi disesuaikan aja, nggak harus sama. Oke, yang pertama silakan kelompok hijau duluan. Masuk, perkenalan
Dia ganti bakal, Malik tulis, Siti pembeli, Cindy ibu luka, dan Fajil sebagai pembaca naskah drama. Langsung reminder. Tadi berdirinya berarti yang posisi siap, karena kan cuma membaca aja. Oke, nah, langsung. Setelah Malik mengatakan paket-paketnya, Malik mampir ke toko roti lokal. Belahan pakan untuk mengganti bahan-bahan roti. Pabrik yang terima kasih secara keluarga ibu. Ya, gitu tuh dulu. Demikian naskah drama kami, semoga rindu. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok hijau. Lain kali kalau mementaskan drama, jangan terlalu banyak yang membelakangi teman-temannya. Terus mereka ngobrol apa itu kan kurang kedengaran tadi ya, antara Hafiz, Malik, ya kan? Kurang nyaring. Jadi usahakan cari posisi yang temannya ini bisa melihat, penontonnya ini bisa melihat, dan percakapannya itu juga jelas. Makanya kata ibu tadi nggak usah dihafal, ya, tapi disesuaikan aja. Pakai bahasa kita hari-hari main ngobrol biasa, ya. Kelompok biru, silakan kelompok biru dimainkan dramanya. Judul naskah drama kebersamaan dalam keberagaman ekonomi. Peran tokoh, saya sebagai Hadani Ayam, Nada sebagai ojek online, Nandika sebagai Bu RT, dan Tikani sebagai pembeli. Ya, silakan. Lisa, Hadani Ayam di 1, tesnya 1, tesnya 4. Kak, tidak lama Ibu RT dan Dipani pun datang. Sebenarnya warnanya kalian, saya mau pesan mie ayamnya semangkok dan jus alpukatnya juga. Saya mau bikin mie ayam dari kopi.
sebagai kelompok mereka ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jailani, bukan sebagai pembeli. Di sebelah saya Sirajul Huda, bukan sebagai pembuat brosur. Himala sebagai penjual pizza dan Rusna sebagai bos keuangan. Jangan di ujung. Suaranya ya. Kalau ada yang terlalu jauh, suaranya dikalikan. Pada sore hari, Sirajul datang ke toko Mala untuk membeli pizza. Assalamualaikum, saya ingin membeli pizza satu porsi. Waalaikumsalam, Pak. Baik, saya akan membuatkan pizzanya terus sebentar ya, Pak. Setelah Mala selesai membuat pizzanya, Wisnu datang membeli seorang toko yang ini pizzanya, Pak. Terima kasih telah membeli. Terima kasih telah membuatkannya. Jadi saya ingin disarankan agar menambahkan topping dan bagi rasa yang berbeda. Nah, idenya bagus juga. Saya setuju. Saya bisa menambahkan modal unik ini tersebut. Lalu Raju pun datang. Jadi saya juga setuju, saya bisa membuat brosur untuk mempromosikan pizza tersebut. Baik, Pak. Akan saya tunggu. Terima kasih. Demikian penampilan dari kelompok kami. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, tapi lebih dibikin, jangan sampai terlihat menghafal ya. Dibikin bahasanya tuh yang sederhana, yang bisa kalian, nggak harus sama dengan teksnya. Oke, terakhir kelompok oleh silakan. Kenalan dulu, judulnya apa? Mana saya Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oleh ingin membuat drama. Saya Rahida. Saya berperan sebagai tukang penjual kue. Dan ini Rizka, dia berperan sebagai penjual sayur. Ini Miko Anggara, dia berperan sebagai supir taksi. Ini Kak Didi berperan sebagai Pak RT. Yang mana? Pada suatu hari Kang Didi sedang berjajan kuenya. Kuenya Bu. Harus sudah siap. Intinya saya ingin bertemu dulu ke toko Bu Rizka. Sekalian ingin membeli sayur bayam. Ibu Rizka. Saya ingin membeli sayur bayam. Bagus, kalau saya bayarnya udah habis. Oh gitu ya. Apakah ibu mau dulu? Iya, saya ingin menunggu. Yaudah saya ambilkan ke kebun dulu ya bu. Iya. Ibu saya bayarnya. Berapa harganya? Harganya bukan buat ibu. Ini kuenya ibu. Ibu saya mau beli kue ibu. Ini. Silakan Ini ini. dia bu. Iya. Yaudah saya dulu ya bu. Iya. Bu, Terima kasih ibu. ini uangnya. Terima kasih. Ibu saya menyarankan ambil kue ibu banyak resepnya. Iya, nanti saya coba cari ya di internet agar kue saya bermacam-macam aneka rasa. Yaudah saya nanti bisa membantu juga menjajakan paket ya bu. Iya, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taksi, taksi. Jangan naik Bu. Sudah. Baik, ini Pak uangnya.
Jadi kita ke rumah ibu juga Kak. Ini ibu. Ya, ada apa? Ibu, saya ingin melayani ibu. Saya masih biasa seperti ibu. Terima kasih ya. Ibu, saya ada sedikit uang untuk modalin toko ibu. Ya, terima kasih ya. Saya akan membuat kue seenak mungkin agar kalian bisa berlangganan di toko saya. Iya Bu. Jadi saya permisi ya Bu. Iya. Itu saja ceramah dari kami. Semoga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Ke kelompoknya masing-masing. Propertinya disimpuni, jangan ditinggal-tinggal. Siapa yang menggunakan tadi? Bung. Sudah ya, tadi semuanya sudah memerankan drama sesuai dengan kegiatan ekonomi. Yang terakhir tadi kelompok orange sudah bagus. Kedepannya setiap kelompok disebut semuanya ya. Ketika memerankan drama, satu suaranya, kemudian ekspresi wajahnya, ya benar-benar ketika dia misalnya sebagai Pak Lurah, Pak Jiri tadi, kemudian Husna yang jadi bos, kemudian pembeli, ya ekspresinya lebih dinampakkan lagi supaya membedakan. Jadi jangan di dalam kelihatan di wajahnya tuh merasa kayak menghafal, gitu ya. Jadi lebih natural lagi, lebih dibiasakan lagi nanti di drama-drama yang berikutnya. Oke. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Dari awal sampai akhir kita sudah ngapain aja? Membaca. Membaca tentang kisah siapa tadi yang kita baca? Sama. Kemudian setelah membaca kita ngapain tadi? Menganalisis video tentang apa? Ajar dulu. Keberagaman ekonomi. Tentang keberagaman ekonomi. Kita harus apa dalam keberagaman itu? Menghargai, menghormati. Harus menghargai, menghormati. Itu yang paling utama. Kemudian sikap lain yang perlu kita kembangkan. Apa Hafiz? Percaya? Belajar dan bekerja. Maulisa? Belajar. Kemudian Husna? Bekerja keras. Membanggakan ya? Iya Maulisa? Membanggakan negara Indonesia. Semuanya itu tujuannya itu tadi. Untuk membanggakan negara Indonesia. Oke, setelah tadi menganalisis video, kita ngapain lagi tadi? Membuat poster. Poster tadi apa aja di dalamnya? Gambar. Ada gambarnya, ada ilustrasinya, ada warnanya yang menarik. Kalimatnya bersifat ajakan. Sudah paham ya dengan pembelajaran ini? Ada yang masih ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kenapa? Slogan, ya slogan itu semacam pepatah atau kalimat ajakannya itu, tapi dia lebih menarik, bahasanya lebih menarik orang untuk bisa ikut dengan kita, mempengaruhi. Kalau sudah paham, di meja kalian juga sudah ibu siapkan lembar evaluasinya untuk individu. Jadi ini bukan lagi kelompok, ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Yang pertama tuliskan dulu nama kalian, kemudian hari tanggalnya, ya. 12 November 2022. Pertanyaannya dibaca
rapi. Kalian sudah kelas 6, harus bisa menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Kosakatanya bagus. Penulisannya huruf kapital, tanda baca, ya. Ya. Budayakan. Kalau dibudayakan itu kan membiasakan. Itu kalau membudayakan itu kayak buat jadi salah. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai dikumpulkan gitu. Dan kembali kelompoknya juga. Penilaian harian ini, evaluasi ini nanti akan digunakan untuk membagi kelompok-kelompok yang berikutnya. Jadi supaya kelompoknya itu penilaian di dalam kelompok itu bisa berbagi antara yang bisa dengan yang belum bisa. Jadi bukan orang yang itu aja yang mengerjakan, ya kan? Kemudian seperti biasa juga, kalau nilai masih di bawah KKM harus siap untuk remedial tugas berikutnya. Dan yang nilainya bisa maksimal, artinya sampai dengan 100, nanti akan ada pembelajaran tambahan yang berbeda dengan teman-temannya supaya nanti dia bisa menjelaskan ke temannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas nanti tentang ASEAN. ASEAN lagi, kita kembali ke muatan IPS tentang ASEAN, tentang globalisasi juga, kerjasama di bidang ekonomi atau nanti akan disambung dengan teknologi, ya. Sebelum kita mengakhiri, kalau kemarin kita menyanyikan lagu daerahnya daerah kita Kalimantan Selatan, sekarang kita beralih ke pulau yang lain, ke Pulau Papua, ya. Kita menyanyikan lagu yang judulnya Ramse. Sama-sama ya nyanyikannya. Silakan disimpulin dulu bukunya. Dibereskan dulu, dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang
Pak, kami